kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya harapkan kita baca doa masing-masing. Al-Fatihah. Oke, karena sekarang kita masih dalam ranah pandemi, untuk itu kita pembelajarannya via online ya, via online, dan materinya tentang struktur tumbuhan. Kemarin kan sudah dikenalkan sedikit gambaran bagaimana struktur tumbuhan itu. Nah, sekarang kita ulas. Akhirnya kan tentang struktur tumbuhan ya, struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak struktur tumbuhan ini apa aja? Ayo, kemarin kan sudah saya kasih gambaran. Struktur tumbuhan yang pertama apa aja? Yang pertama yaitu akar. Yang kedua yaitu apa? Saya tahu. Yang kedua yaitu batang. Terus yang ketiga setelah batang ada daun. Setelah daun apa? Bunga. Dan setelah bunga yang kelima ada apa? Buah dan apa? Buah dan biji. Nah, ini struktur tumbuhan ya. Struktur tumbuhan yang pertama yaitu ada akar, terus batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang kita bedah satu persatu. Yang pertama yaitu akar. Apa tuh bagian-bagian akar itu? Akar, oke, saya gambarkan akar ya. Nah, akar kan seperti ini contoh akar lah. Nah, akar. Yang pertama susunannya apa aja? Yang pertama yaitu tudung akar. Nah, tudung akar ini sebelah mana? Tudung akar itu tempatnya paling pucuk. Nah, ini paling pucuk tudung akar itu. Nah, gunanya itu untuk melindungi akar, agar biar nancap ke dalam tanah. Itu dia gunanya tudung akar untuk melindungi dari karena akar ini bersifat lemah gitu. Kemudian selanjutnya yaitu rambut akar. Rambut akar itu yang kecil-kecil bisa jerawat-jerawat. Nah, itu berguna sebagai apa? Berguna sebagai tempat apa? Mengambil air pohon tadi, sebagai tempat apa? Masuknya air dan unsur hara. Jadi untuk yang menyerap air, yaitu gunanya rambut akar ini untuk menyerap air dan unsur hara di dalam tanah. Kemudian yang C, yang ketiga yaitu epidermis. Nah, apa sih epidermis itu? Nah, epidermis ini adalah lapisan terkeluar dari akar. Jadi kalau akar itu lapisan luarnya itu namanya epidermis. Nah, epidermis sendiri berguna sebagai apa? Epidermis sendiri ini berguna untuk membentuk rambut akar tadi, gitu loh. Gunanya epidermis ini. Jangan lupa ditulis ya. Oke. Kemudian setelah akar, ada yang tahu nggak fungsi dari akar itu apa? Fungsi dari akar yang pertama, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti tumbuhan singkong. Itu tumbuhan singkong kan kita tahu itu di akarnya, buahnya kan terdapat di akar, bisa kita makan. Nah, itu sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian sebagai alat untuk menyerap air dan zat hara. Kemudian yang ketiga sebagai
patokan, sebagai patokan atau untuk memperkokoh tumbuhan. Dan yang keempat yaitu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah itu kita bahas besok. Akar. Apa sih macam-macam akar itu? Akar kan ada bermacam-macam, ada yang itu kecil-kecil banyak, ada yang besar-besar cuma sedikit. Nah itu kita simak, kita bahas ini. Yang pertama yaitu ada akar tunggang. Akar tunggang. Nah, akar tunggang bentuknya seperti apa, Pak? Akar tunggang itu bentuknya yang ada kecil-kecilnya banyak, terus ada yang satu yang besar atau beberapa itu yang lebih menancap ke tanah. Nah, fungsinya ini untuk menopang pohon gitu. Terus yang kedua yaitu akar serabut. Nah, akar serabut ini contohnya kayak tanaman apa ya, sukar rumput. Nah, rumput itu yang kecil-kecil banyak, nah itu namanya akar serabut. Setelah kita mengenal akar tunggang dan akar serabut, selanjutnya yaitu kita membahas tentang batang pohon. Nah, batang pohon ini ada berapa susunan? Yang pertama itu ada epidermis, seperti di apa itu akar tadi. Fungsi dari epidermis ini untuk itu lapisan terluar dari batang seperti kulitnya itu, yang berguna untuk melindungi batang pohon tadi. Yang kedua yaitu korteks. Apa sih korteks itu? Nah, korteks ini jaringan bagian luar dari batang, gunanya untuk mengeraskan batang tadi gitu. Ini nggak terlihat. Kemudian stele ini kalau secara IPA-nya itu bagian yang digunakan untuk mengangkut itu makanan dari pohon itu yang disalurkan ke daun, ke seluruh bagian pohon yang lain. Lanjut, kemudian kita bahas manfaat, fungsinya. Nah, fungsi dari batang ini apa sih? Fungsi dari batang yaitu yang pertama sebagai penyokong. Nah, penyokong dari tumbuhan tadi. Tumbuhan kan terdiri dari macam-macam, ada daun, ada ranting, ada bunga. Nah, batang ini yang sebagai penyokongnya, kemudian sebagai alat atau tempat untuk mengangkut makanan yang ada dari akar tadi, diangkut dan disalurkan ke daun dan bagian yang lain gitu. Dan juga sebab itu digunakan untuk mengangkut air mineral seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian daun. Ini sudah paham kan? Nah, saya anggap sudah paham ya. Jangan lupa ditulis. Besok saya periksa tulisannya ketika kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu daun. Daun itu bagaimana? Yang sebelah mana, Pak? Nah, daun itu yang warna hijau, biasanya itu warnanya hijau. Setelah batang, setelah kayunya itu kan ada itunya, daunnya warna hijau. Nah, daun ini apa sih, Pak? Daun umumnya berwarna hijau karena apa? Karena di situ terdapat zat hijau daun atau yang bisa disebut dengan klorofil. Catat itu. Kemudian fungsi daun di sini jelaskan fungsi daun. Yang pertama, fungsi daun itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis.
tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa sih Pak fotosintesis itu? Nah, fotosintesis ini kalau di istilahnya pohon itu sebagai tempat masak makanan. Jadi pohon itu dari akar ditransferkan sari-sari yang kayak zat hara, mineral itu ditransferkan ke dalam daun, lalu disitu dimasak gitu loh, untuk makanannya pohon tadi. Kemudian sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Tempat cadangan makanan. Yang ketiga yaitu sebagai alat respirasi atau pernafasan. Atau pernafasan pada tumbuhan. Nah, jadi fungsinya daun yang pertama itu tempat berlangsungnya fotosintesis atau masaknya tumbuhan. Yang kedua, tempat cadangan makanan. Yang ketiga, alat respirasi atau alat pernafasan pada tumbuhan. Untuk dari beberapa yang Bapak paparkan tadi, saya harapkan adik-adik nulis semua ya. Jangan lupa ditulis besok difoto hasil tulisan kalian, lalu dikirimkan ke WA saya. Oke, cukup itu aja yang dapat Bapak jelaskan. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, tinggal kita sharing selanjutnya. Oke, via pertemuan yang akan datang kita bahas apa yang misalnya nggak paham. Fotosintesis itu apa nggak paham? Oke, bisa dijelaskan, bisa ditanyakan kepada saya. Oke, untuk kali ini saya akhiri pembelajarannya. Semoga